Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu menyapa Waalaikumsalam. teman-teman semuanya sebagai Bapak Ibu yang aduhai. Apa itu aduhai? Agen dunia akhirat. Pastikan acara kita storytelling 24 jam nggak cuma bermanfaat untuk dunia tapi juga akhirat gitu ya. Jelek banget gitu. Oke, terkait dengan bulan Ramadan ini saya mencoba bercerita sedikit tentang kenapa sih ada storytelling 24 jam dan ini sangat terkait dengan yang namanya ilmu pengetahuan. Saya ngambil judul kata buku adalah waktu. Kenapa buku adalah waktu? Karena saya terinspirasi dengan Nabi Idris gitu ya. Nabi Idris itu adalah dari 25 nabi yang terkenal sebagai nabi ilmu pengetahuan gitu. Dan Nabi Idris ini mungkin nggak banyak diceritakan karena kita sering sekali bercerita tuh tentang tokoh-tokoh dari luar negeri. Kita suka melupakan bahwa kita punya nabi yang sebenarnya juga keren banget gitu ya. Kita bisa belajar menulis, keterampilan yang lain itu startnya bisa jadi dari Nabi Idris gitu. Karena dia disebut sebagai bapak ilmu pengetahuan yang memiliki banyak keterampilan. Terutama adalah pandai menulis gitu. Nah, bicara menulis, saya 15 tahun sebagai karir konektor gitu ya. Saya mau memberitahukan bahwa buku adalah waktu. Kenapa waktu? Karena pada saat kita pertama kali berkarir, pasti startnya adalah semuanya di bukukan. Dan ini juga berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Ini mohon maaf kalau tidak seheroik yang sebelumnya gitu ya. Kalau saya 15 tahun sebagai karir konektor, ternyata saat ini buku itu adalah mempunyai kekuatan yang powerful dibandingkan ijazah. Setuju nggak sih Pak Anot? Kalau saya bilang Setuju. seperti itu. Jadi saya punya tagline Bapak Ibu bahwa kita menulis buku itu harus yakin sebelum nama kita ada di buku Yasin. Jelek banget ya. Karena apa? Karena bicara buku kita sudah tidak bicara lagi antara baik dan buruk, sempurna atau tidak sempurna, enak dibaca atau tidak dibaca gitu. Karena itu adalah bagian dari perjalanan waktu kita. Dengan buku kita bisa memilih apakah kita mau pakai buku garis-garis yang banyak peraturannya atau kita mau menuliskan buku pakai buku gambar suka-sukanya kita, mau langit warna hitam, warna biru, warna merah, itu sesuka kita gitu. Karena pada dasarnya buku itu sebagai catatan amal jariah kita gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa jadi banyak kegiatannya, banyak pencapaiannya, banyak prestasinya, tapi selama tidak ada di buku, kayaknya dilupakan orang banyak gitu ya. Karena sampai sekarang kita masih mengenal tokoh-tokoh dunia gitu, tapi startnya itu bukan dari sosoknya, bukan dari orangnya, tapi dari cerita-ceritanya gitu. Meskipun saya sebenarnya bisa jadi menulis buku startnya adalah karena saya memang punya hobi menulis dan alhamdulillah gitu ya, saya punya ayah mertua itu penulis buku namanya Tugiono KS. Dia penulis buku sejarah, penulis buku juga alat buku-buku sekolah. Dari situ saya terinspirasi. Mungkin kalau kita nggak punya buku yang dikarang oleh mereka-mereka, kayak saya yakin kita kembali ke zaman batu. Benar nggak ya? Tapi karena ada seseorang yang menuliskan, akhirnya kita bisa belajar, kita bisa menjadi pintar gitu. Jadi bicara buku adalah waktu, adalah pastikan bahwa teman-teman di sini kayak misalnya ada yang mungkin masih jelita, jalan 50 tahun gitu ya, atau lolita, lolos 50 tahun, pastikan minimal dalam hidup Anda punya satu buku. Itu kenapa? Karena bisa jadi kita tidak bisa memberikan warisan kata ke anak cucu kita gitu, tapi kita bisa memberikan warisan kata. Warisan kata itu adalah lebih panjang umurnya daripada umur usia kita penulisnya gitu. Jadi bicara mengenai buku adalah waktu, kita bisa menuliskan apapun di buku adalah tentang kalau bicara waktu tentang masa lalu, masa kini atau masa depan gitu ya. Kita juga bisa cerita-cerita karena bicara waktu juga tidak bisa diulang. Setuju nggak ya teman-teman semuanya bicara hari ini jam 13.59 nanti sudah 13.60 itu semua sudah hilang. Itu semua sudah tidak bisa dibalik. Begitu juga dengan cerita dalam hidup kita. Selama kita tidak bukukan, itu semua akan hilang seperti halnya waktu. Seperti itu. Dan kembali lagi kalau bicara karir gitu ya, kalau bicara karir teman-teman ini berdasarkan pengalaman pribadi saya,
saya banyak merekrut karyawan gitu, ternyata buku itu mempunyai kekuatan powerful dibandingkan misalnya kita punya ijazah S1, S2, S3, banyak sertifikasi gitu. Tapi selama tidak punya karya, itu justru bisa jadi dilupakan orang gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya banyak pendidikan, banyak sertifikasi, tapi ditambah dengan buku, itu akan memudahkan kesuksesan karir Anda gitu ya. Jadi banyak juga nih kayak misalnya saya merekrut di satu perusahaan multinational company gitu ya. Ada beberapa candidate dan semuanya keren-keren lulusan dari luar negeri, tapi kenapa si profesional ini yang dicari malah yang punya buku? Karena menurut mereka membuat buku itu sesuatu yang tidak mudah. Padahal kalau bicara buku, mungkin Pak Anot udah punya buku atau minimal buku tabungan, Pak. Atau minimal Pak Anot buku nikah gitu ya. Pastikan bahwa buku itu bukan untuk menyenangkan orang lain. Karena sering sekali kita distract bahwa buku itu harus sempurna. Harus seperti buku Pak Reynald Kasali gitu ya, harus buku yang benar-benar enak dibaca gitu. Padahal enggak ya, teman-teman saya sendiri juga punya buku, mungkin kalau dibaca aduh cemen banget gitu ya. Tapi ini bagian dari bentuk pencapaian saya yang saya bilang tadi bahwa ini adalah bagian dari warisan kata-kata saya, seperti halnya bapak mertua saya memberikan banyak warisan kata-kata lewat buku-buku pelajaran sekolahnya gitu. Jadi teman-teman pastikan bahwa menulis buku itu tidak akan sulit selama kita yakin, kembali lagi ya, bicara yakin bahwa sebelum nama kita ada di buku Yasin, dan pastikan bahwa buku adalah catatan amal sejarah di mana kata-kata inspirasi Anda di buku lebih panjang umurnya dibandingkan kita penulisnya. Demikian dari saya Pak Arnold, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Mia. Luar biasa semangatnya. Waktunya juga pas sekali. Terima kasih. Ya, saya coba sesingkat mungkin sesuai waktu yang diberikan. Ya, terima kasih. Kita tunggu next storytelling berikutnya. Oke, terima kasih.